begini, menjelang saya mau menikah, jadi malamnya saya kena penyakit gini sensei, nafas sesak, kemudian keringat dingin keluar, besar-besar keringatnya sensei, terus jantung berdebar-debar, kemudian ulu hati itu sakit sekali, sampai sekarang jantung ini terasa kalau ada orang manggil dari belakang, sering terkejut, kalau sudah terkejut tuh sensei langsung jantung tuh detak jantung tuh keras sekali rasanya sensei. Kemudian sering takut, kadang rasanya kok takut mau mati lah rasanya. Kalau ada orang sakit kita aja yang takut, kalau ada orang yang meninggal kita aja yang takut sensei. Kemudian kepala sakit, sering pusing. Terus gimana solusinya lagi sensei? Kadang saya tuh bingung mau harus bagaimana gitu. Baik, terima kasih Ibu Kiki. Baik, atas instruksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal sebagaimana sering saya sebutkan bahwasanya sesungguhnya penyakit yang ada di badan maka erat kaitannya dengan apa-apa yang ada di dalam. Terkadang kesehatan mental yang terganggu, konsentrasi yang terganggu, kekhawatiran yang terganggu, pikiran yang terganggu, ya, seseorang yang khawatir cemas, ketakutan, gampang melamun, ini merupakan penyebab penyakit. Sebagaimana disebutkan bahwasanya penyebab penyakit itu sendiri yang berada di dalam ada 4, yakni panas, dingin, kering, dan lembab. Ya, kapan emosi tersebut akan menyebabkan sakit? Ketika marah itu terlalu lama atau berlebih, tidak pada tempatnya. Marah yang berlebih tidak pada tempatnya, kemudian terlalu lama, maka hal ini akan melukai organ. Yang pertama tentunya jantung, kemudian dia akan merambah ke fungsi hati dan seterusnya. Ya, begitu pula dengan khawatir dan cemas. Kekhawatiran dan kecemasan pun ketika dia tanpa batas, kekhawatiran yang berlebih, kemudian kekhawatiran yang tidak pada tempatnya, ya, sesuatu yang tidak layak dikhawatirkan kemudian dikhawatirkan, maka hal ini pun akan melukai jantung, kemudian akan ekspansi, akan mengenai organ yang lainnya, yakni organ limpa ini yang namanya penyakit kaifiah, kemudian mengenai maddahnya. Ya, dan hampir semuanya penyakit tersebut dikarenakan itu. Begitu pula dengan ketakutan yang menyebabkan energi vital menjadi kacau, tidak berbentuk, ya, kemudian hal ini akan menyebabkan sakit pada ginjal. Ya, begitu pula dengan kesedihan dan seterusnya, maka hal ini pun akan menyebabkan seseorang menjadi sakit. Maka wajar sekali ketika kita dinasihatkan untuk sabar, untuk tawakal, untuk bersyukur. Ya, maka kalimat-kalimat ini menguntungkan kita dari sisi dunia ataupun akhirat. Ya, memberikan kebaikan kepada kita dari sisi dunia ataupun akhirat. Dan dari sisi dunia pun sangat banyak sekali. Ya, kesabaran akan menguatkan jantung, kesabaran akan menguatkan hati, ya, kesabaran akan memperlancar peredaran darah dan seterusnya. Begitu pula dengan menghilangkan kekhawatiran dan seterusnya. Ya, maka gangguan-gangguan yang tadi sebagaimana disebutkan maka sangat erat kaitannya dengan gangguan apa-apa yang datang dari kolbu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya ketika seseorang terkena penyakit kolbu, maka yang lebih tepat, ya, pengobatan yang paling tepat dan mujarab tentunya yang datang dari Nabi dan Rasul alaihi salatu wasalam, ya, bukan dari ijtihad pribadi, ya, atau dari kias, atau dari penelitian, ya, atau dari turun temurun. Ini nggak bisa. Ya, maka harus datangi kajian-kajian, kemudian kemudian bertanya bagaimana cara bersabar, bagaimana bersyukur, bagaimana bertawakal. Karena sesungguhnya yang paling prinsip kita ketahui, kekhawatiran itu harusnya tidak perlu terjadi. Ya, terkadang seseorang ini tidak mengetahui kalau dia sendiri khawatir. Ya, dia sendiri nggak tahu kalau dia khawatir, tapi orang semuanya tahu kalau dia khawatir. Syukur-syukur kalau orang tersebut menyadari kalau dia khawatir. Ya, karena banyak orang yang tidak sadar kalau dia memiliki kekhawatiran yang tinggi. Ketika ditanya, saya tidak. Ya, padahal dia memiliki kekhawatiran yang tinggi, maka penyakit ini lebih susah diobati. Adapun ketika sudah mengenai materi, maka pengobatan materi itu pun perlu ditempuh sebabnya. Ya, selain tentunya dengan pengobatan dari sisi kolbunya. Ya, banyak sekali obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengobati hal tersebut. Ya, ibu bisa menggunakan 1 jari jahe,
kemudian ditambah dengan 1 jari kencur, ya, kemudian ditambah dengan 1 jari kunyit. Ya, ini ketiganya termasuk bisa digunakan untuk membuang angin, menguatkan limpa dan lambung, ya, kemudian menguatkan paru, memperlancar peredaran darah, menguatkan sistem kinerja jantung, ya, jahe, kunyit dan kencur, ya. Kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih, kemudian disaring dibagi 2. Kemudian sebelum minum, kemudian bisa dikasih madu, minum pagi dan sore. Ya, dan ini bukan penyampaian yang tidak bisa dicatat, insyaallah ya. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bisa bermanfaat bagi para pendengar yang lainnya selanjutnya. Baik, terima kasih Sinsia jawaban serta solusinya.